Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Ya, kalau kemarin saya menyampaikan tentang mental health and psychosocial support ya, sejumlah konsep dasar, lalu kemudian juga berkaitan dengan ada beberapa hal baru yang perlu kita update. Nah, salah satu hal baru itu mungkin dibahasakan di sini sebagai teknik psikososial, walaupun kemudian saya tidak akan membahas teknik yang sangat praktis, tapi kemudian saya justru mau meng-highlight beberapa hal. Yang pertama, slide ini akan cukup panjang karena saya meng-cover hal-hal baru yang masuk dalam mental health and psychosocial support yang disebut sebagai MSP, yaitu Minimum Service Package ya. Tapi kemudian nanti saya akan hanya meng-highlight beberapa saja, tetapi bahan presentasi lengkap saya rasa nanti akan dibagikan teman-teman panitia kepada Bapak Ibu peserta gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya yang disebut sebagai minimum service package? Ini mungkin sesuatu yang baru ya, Mbak Meni dan teman-teman ya, karena panduan ini juga baru dilahirkan di Desember 2022 ya, mungkin kurang lebih 6-7 bulan sebelum ini, tapi kemudian kelihatannya belum banyak yang mengekspos tentang ini. Jadi kalau kita bicara minimum service package, dia sebetulnya adalah apa yang dianggap sebagai prioritas. Jadi kalau kita tahu bahwa dalam situasi bencana banyak sekali kemudian yang bisa dilakukan dalam konteks layanan, tetapi kemudian di sini di-highlight apa sih prioritas tertinggi untuk memenuhi kebutuhan yang paling kritis, yang paling mendesak gitu ya dalam situasi emergensi ya. Kita bicara ini emergensi. Nah, kegiatan-kegiatan ini dasarnya adalah pedoman dan evidence base ya, serta konsensus ahlinya. Jadi nanti ada beberapa hal relevan yang berkaitan dengan apa yang mesti dilakukan. Ada 9 hal, yang 2 pertama itu benar-benar orientasi bagi teman-teman pekerja kemanusiaan dan masyarakat, ya, atau aktor-aktor lokal. Itu 2 hal yang pertama. Yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu baru kita bicara bagi para penyintas. Nah, memang kemudian secara khusus di sini menarik adalah di pedoman yang ini yang kita bicara soal minimum service package itu betul-betul dieksplisitkan untuk anak usia dini, pengasuh anaknya, lalu juga tenaga kependidikan maupun perempuan dan anak perempuan gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi fokus. Nah, sebagai contoh di 2 yang pertama ditegaskan bahwa butuh orientasi gitu ya, karena mungkin nggak semua orang paham tentang mental health and psychosocial support. Maka perlu ada rencana orientasi, entah dalam bentuk pertemuan, atau kemudian kelihatannya perlu menyiapkan KIE atau pesan-pesan atau materi psikoedukasi yang bisa dibagikan ke seluruh pekerja kemanusiaan maupun kepada masyarakat atau aktor-aktor lokal dalam penanggulangan bencana. Kemarin dalam sesinya Mas Anto kita dengar atau kita lihat bahwa bayangkan dalam satu bencana, misalkan di Cianjur aja, tercatat ada kurang lebih 600 lembaga dan 7.000 relawan. Ya, dan tentu belum semuanya paham tentang mental health and psychosocial support. Maka kenapa ini menjadi penting? Ya. Lalu kemudian kalau berapa kali disebut ada subcluster dukungan psikososial, nah di sini memang kemudian diistilahkan sebagai technical working group ya kalau di pedoman ini TWG gitu, dan memang diharapkan TWG ini yang mengkoordinasikan orientasi-orientasi ini bagi para pekerja kemanusiaan, aktor-aktor lokal maupun tokoh-tokoh masyarakat. Lalu yang kedua, dalam kaitannya dengan orientasi ini, kelompok berikutnya yang penting juga adalah first responder, gitu ya, atau pekerja-pekerja yang ada di lini paling depan. Entah itu relawan, entah itu pekerja sosial, entah itu pekerja sosial masyarakat, entah itu TKSK, dan sebagainya, gitu ya. Karena kemudian mereka juga perlu dibantu untuk bisa mendorong dan mendukung agar mental health and psychosocial activities itu bisa berjalan. Ya, ada orientasi boleh diberikan, lalu kemudian mungkin yang juga dilupakan adalah jangan lupa relawan-relawan dan staf itu butuh dukungan juga. Maka mungkin kalau ada lembaga-lembaga yang memberikan dukungan dalam bentuk grup discussion, dalam bentuk debriefing, dalam bentuk rekreasional untuk mereka, itu juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan gitu ya.
Nah, lalu yang berikutnya justru bicara tentang informasi tetapi secara umum untuk masyarakat yang terdampak bencana. Apa kira-kira yang kemudian penting disampaikan? Dan di sini ditegaskan bahwa idealnya kalau kita kemarin ingat bahwa definisi mental health and psychosocial support bukan hanya menyoroti dukungan dari pihak eksternal, tetapi juga masyarakat yang terdampak. Maka menjadi penting untuk melibatkan mereka untuk mendiskusikan apakah kira-kira pesan-pesan yang mau disebarluaskan sudah tepat, apakah mudah dimengerti, apakah sesuai dengan konteks dan sebagainya ya. Karena teknik yang ketiga adalah psikoedukasi gitu ya. Dan ini dilakukan secara umum untuk seluruh masyarakat yang terdampak, maka penting untuk melibatkan mereka. Bahkan kalau perlu setelah disebarkan ada umpan balik gitu. Apakah informasi ini malah meresahkan? Apakah informasi ini cukup memberikan ketenangan? Ya tadi Mbak Indah kalau nggak salah sebelum ini sudah menegaskan bahwa jangan lupa pemberian informasi yang tepat itu membantu pemulihan gitu ya. Maka kenapa psikoedukasi menjadi penting, tetapi jangan psikoedukasi yang template kalau bahasa saya. Kita udah punya leaflet, pamflet, e-flyer, langsung dibagikan semua. Mungkin di daerah-daerah tertentu butuh sedikit revisi modifikasi, bahkan umpan balik dulu. Kalau kira-kira saya sebarkan ini, kira-kira menimbulkan ketenangan atau malah menimbulkan kekacauan gitu ya. Nah, lalu yang menjadi penting adalah mengidentifikasi. Kadang-kadang kita buru-buru untuk membuat kelompok baru gitu ya, atau membuat aktivitas baru. Siapa tahu ada kegiatan-kegiatan yang selama ini ada di masyarakat, ada kelompok-kelompok karang taruna, ibu-ibu, atau apapun namanya, yang sebetulnya bisa menjadi dasar untuk melakukan mental health and psychosocial support activities. Termasuk kalau mereka punya kegiatan rekreasi sebelumnya, punya kegiatan budaya, kegiatan sosial, dan apakah ada rujukan-rujukan, itu menjadi penting. Nah, yang bisa dilakukan ketika ada hal-hal semacam itu tentunya mungkin jadinya teman-teman pekerja kemanusiaan fokus pada memberikan dukungan teknis atau dukungan dana atau dukungan barang gitu ya supaya kegiatan kelompok ini tetap berjalan tanpa harus membuat kelompok-kelompok baru lagi. Dan tentunya menyediakan tempat yang aman gitu ya dan bisa membantu agar proses kegiatannya berjalan lancar. Nah, yang juga di-highlight yang baru, yang sangat eksplisit adalah soal pendidikan anak usia dini. Ini bukan hanya tentang informasinya, tapi juga melihat kira-kira kegiatan PAUD bisa dilakukan atau enggak, bagaimana dengan gizi, bagaimana dengan perlindungannya, tapi juga bagaimana orang tua atau pengasuh memahami apa sih dampak bencana untuk anak-anak usia dini, lalu kira-kira apa yang bisa dilakukan, gitu ya. Itu juga menjadi penting, gitu. Kalau perlu diberi pelatihan, gitu ya, gimana tuh supaya kegiatan-kegiatan PAUD bisa tetap berjalan. Atau jangan-jangan butuh tempat penitipan anak usia dini. Bisa jadi itu tempat yang diciptakan atau memang sudah ada tapi kemudian dioptimalkan. Itu yang berkaitan dengan PAUD gitu ya. Jangan lupa juga kunjungan-kunjungan ke tenda atau ke rumah kalau para penyintas tetap ada di rumah, itu juga menjadi penting untuk memastikan agar kebutuhan psikososial, kesejahteraan psikososial anak-anak usia dini ini juga tetap terjaga gitu ya. Yang penting juga adalah pasti memastikan rujukan. Lalu yang berikutnya mungkin tadi juga sudah diangkat adalah soal kegiatan untuk anak-anak. Ya, yang paling penting itu adalah memastikan apakah kegiatan memang cocok ya. Karena kadang-kadang saya lihat kegiatan itu ada template-nya. Jadi pasti main ini, pasti main ini, pasti main ini kalau itu rekreasional, padahal belum tentu cocok gitu ya. Lalu jangan-jangan kita kadang-kadang perlu menggabungkan si pengasuh dengan anak-anak, supaya pengasuh juga melihat apa yang terjadi pada anak-anak dan bisa berkolaborasi juga apa yang mesti dilakukan di tenda atau di rumah pasca kegiatan ini. Nah, lalu juga selain kegiatan rekreasional terpimpin, mungkin mereka perlu diberikan kegiatan yang terawasi aja, jadi mereka mau olahraga sendiri, main bebas sendiri juga boleh, tidak harus kemudian dipimpin oleh petugas kemanusiaannya, tapi yang penting diawasi gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya bicara soal pengasuh. Ya, ini kadang-kadang yang terlupakan bagaimana pengasuh juga diberikan pemahaman tentang gimana mengasuh dalam situasi bencana, lalu ada KIE-nya, lalu kemudian bagaimana pengasuhan positif, apa yang terjadi pada anak-anak, itu yang kemudian menjadi penting. Ini juga ya, yang dua terakhir, yang pertama tuh soal tenaga kependidikan, di beberapa klaster pendidikan dan psikososial biasanya melakukan ini gitu ya, mencoba untuk melatih guru-guru supaya mereka juga tahu kira-kira apa yang mesti dilakukan, apa sih dampak bencana ke anak-anak dan sejauh mana itu berdampak pada sistem belajar mengajar.
Lalu juga mungkin kalau ada materi-materi KIE juga bisa diberikan kepada guru-guru supaya kemudian mereka paham, bukan hanya guru tapi juga tenaga kependidikan ya. TU, administrasi itu juga perlu paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan psikososial. Nah, yang terakhir itu berkaitan dengan perempuan dan anak perempuan, karena kita tahu bahwa risiko terbesar ada di mereka, maka memastikan bahwa ada ruang aman itu menjadi penting. Lalu kemudian mengidentifikasi apakah di komunitas sudah ada dukungan-dukungan untuk perempuan, entah dalam kelompok-kelompok keagamaan, kelompok-kelompok sosial yang kemudian itu difasilitasi agar terus berjalan, ya, supaya kemudian perempuan punya tempat, punya ruang untuk mengekspresikan berbagai kesulitan yang dihadapi dalam situasi krisis. Lalu juga pasti perlu disediakan kegiatannya bukan hanya individual, bisa konseling, percakapan yang menenangkan, tapi mungkin juga ada percakapan-percakapan kelompok, aktivitas kelompok ya, supaya pemulihannya juga terjadi. Nah, tentunya kemudian yang paling penting juga memberikan orientasi nih, karena tidak semua pekerja kemanusiaan itu paham akan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Terutama juga rujukan yang paling penting adalah kalau ada kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak. Saya pikir itu beberapa highlight Mbak Meni dan teman-teman semua. Catatannya adalah dalam situasi yang paling krisis, pedoman ini memberikan panduan betul apa sih layanan paling minimal yang harus diberikan. Nah, itu yang menjadi catatan buat kita, dan di sana diberikan 2 area besar untuk petugas kemanusiaan dan 7 catatan untuk masyarakat terdampak, dan secara khusus meng-highlight untuk anak-anak PAUD, pengasuh atau orang tuanya, dan juga perempuan dan anak perempuan. Saya pikir itu saja Mbak Meni, beberapa highlight tentang teknik psikososial dari panduan terbaru yang keluar di Desember 2022. Mudah-mudahan ini memperkaya apa yang sudah dimiliki oleh teman-teman semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Meni.